Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program khusus Repnas ataupun Deklarasi Repnas Indonesia Maju, Relawan Pengusaha Muda Nasional untuk Prabowo Gibran. Bersama saya Putri Viola. Kami akan langsung bawa Anda untuk bisa menyaksikan siaran ini secara langsung deklarasi yang dilakukan di Bengkel Space SCBD Fairground SCBD Lot 14. Kita akan simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izin Pak Menteri Ketua Dewan Pembina. Lagi libur. Kita yel-yel dulu ya, supaya semangat ya. Siapa kita? Repnas Prabowo. Oke, terima kasih semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, malam ini kita kedatangan yang sangat energik. Walaupun dari pagi sudah keliling Sumatera, cuma kita lihat sampat menyapa. Dari ujung luangan sampai sini 1 jam tadi kita lihat. Semuanya disalami, dibagi-bagi buku dan pin. Ini menandakan Mas Gibran bersama kita malam hari ini. Tentunya kehadiran Mas Gibran menambah semangat dari kita semua di Repnas, dan kita yakin kita akan mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menang 1 putaran. Yang saya hormati abang saya, mentor saya yang luar biasa, yang menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia. Ini senyumnya merekah karena masanya begitu banyak. Inilah kita sambut, kita berikan aplaus Bang Bahlil Lahadalia. Dari Ketua Umum HIPMI jadi Menteri, mudah-mudahan sebentar lagi jadi Ketua Umum Partai, kita doakan. Yang saya hormati, saya lihat ketua tim ada perwakilan dari TKN, ada Mas Ferry, ada Bang Todo, ada ini komandan milenial kita, Mas Arief, ya, luar biasa, kita berikan aplaus juga. Dan tentunya yang saya banggakan dan saya cintai, pengurus DPP dan DPD, anggota relawan pengusaha muda nasional se-Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Kita berikan aplaus semuanya. Dan tentunya saya juga harus menyapa secara khusus sekjen saya, berdiri dong, Mas Alvin Kennedy. Ini pengusaha dari Sumsel nih, pengusaha otomotif nih. Mudah-mudahan dengan ada beliau mobil nasional cepat jalan barang ini. Ada bendum saya, mohon berdiri juga, Mbak Kenia Mahendra. Dan ketua OC, mohon berdiri, ini Opit Adi Suryo, ini rekanannya PLN ini. Tenang Mas Opit, proyek akan nambah. Dan tentunya teman-teman yang berbahagia, ada Mas Fatul dan lain semuanya. Hari ini kita berdiri di sini sebagai simbol kolaborasi dan sebagai wujud nyata komitmen kita terhadap masa depan Indonesia. Pengusaha memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Repnas berkomitmen sebagai relawan pengusaha tidak hanya sekedar partisan, tetapi sebagai ekosistem utama yang mendukung pembangunan nasional. Pengusaha harus aktif berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk menciptakan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Asia. Dan insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran, hal ini dapat terwujud. Kita berikan aplaus. Kami semua di sini, para pengusaha muda se-Nusantara, siap berjuang bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menenangkan Pilpres 2024. Menang 1 putaran, bagaimana? Setuju? Pak Prabowo dan Mas Gibran dan para hadirin yang saya hormati, menurut abang saya, Ketua Dewan Pembina Repnas, ada 2 jenis pengusaha. Pengusaha by nasab dan by nasib. Nah, saya ini by nasib juga. Kalau nggak dekat Ketua Dewan Pembina, nggak naik-naik juga di barang. Tapi kita di Repnas bertekad
berkolaborasi menciptakan pengusaha muda Indonesia by design. Kami berkomitmen melahirkan 1 juta pengusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi dan prioritas pembangunan yang tepat, bersama Prabowo Gibran akan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Salah satu fokus utama kita adalah potensi dana desa, ini juga yang terus didorong oleh abang saya ini, Bang Mas Budiman. Kita percaya bahwa dengan pemanfaatan dana desa yang efektif, dengan para aktor pengusaha muda daerah, kita dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan langkah monumental menuju pemerataan pembangunan di Indonesia. Ini bukan sekedar perpindahan ibu kota semata, tetapi sebuah langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia sentris yang digagas oleh Pak Jokowi. Di mana pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi tersebar luas ke seluruh penjuru negeri. IKN menjadi simbol dari Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan. Hadirin yang saya banggakan, saat ini kita berdiri di ambang sejarah, mendukung tokoh muda yang akan membawa angin perubahan bagi Indonesia. Mas Gibran Rakabuming dengan visi semangatnya yang segar adalah bukti nyata generasi muda memiliki peran penting dalam kepemimpinan nasional. Setuju? Di sisi lain, Pak Prabowo Subianto dengan pengalamannya yang luas, dedikasinya yang tak tergoyahkan adalah pilar kekuatan kebijaksanaan bagi bangsa Indonesia. Kami di Repnas, para pengusaha muda yang profesional dari seluruh penjuru Nusantara siap berdiri bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami siap berkolaborasi, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju. Kami percaya dengan kepemimpinan yang kuat, visi yang jelas, kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pak Prabowo dan Mas Gibran, mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan yang semangat yang tak kunjung padam. Selamat Hari Pahlawan. Izin menutup dengan pantun khusus untuk Mas Wapres kebanggaan, Repnas Pejuang Ekonomi. Mewujudkan pengusaha berkelanjutan. Prabowo Gibran pemimpin serasi. Saatnya anak muda memberi kejutan. Menang, menang, menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dengan deklarasi. Mohon teman-teman bisa berdiri. Sebagai komitmen, saya mengajak semua hadirin untuk berdiri dan menyatakan deklarasi bersama. Mohon dapat mengikuti. Deklarasi Relawan Pengusaha Muda Nasional Indonesia Maju untuk Prabowo Gibran. Kami relawan pengusaha muda nasional. Menyatakan siap berkontribusi dan bekerja untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kami relawan pengusaha muda nasional bersepakat dan solid memperjuangkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Kami relawan pengusaha muda nasional menjunjung tinggi semangat hilirisasi industri, ekonomi hijau dan keberpihakan UMKM untuk Indonesia maju. Kami relawan pengusaha muda nasional bersama yang muda siap melanjutkan Indonesia maju. Untuk pejuang ekonomi dan pengusaha senusantara. Bersama Pak Prabowo Gibran, kita menang. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Yakuza.
Pemirsa, baru saja kita mendengarkan tadi deklarasi dari Repnas yang memberikan dukungan sepenuhnya untuk pasangan bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan berikut ini kita juga akan langsung saja mendengarkan pidato yang akan juga disampaikan oleh Bahlil Lahadalia. Ini juga merupakan salah satu tokoh yang ada dalam Repnas, yaitu relawan pengusaha muda nasional. Kita akan langsung saja dengarkan bersama. Ini Pak Ketua Repnas Pak Anggawira ini paten juga untuk jadi pejabat besok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya nggak jadi pidato lagi, saya turun. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai. Calon wakil presiden yang insya Allah akan terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Masa bakti 2024-2029, saudara kita Gibran Raka Bumi. Kita berikan aplaus kepada Mas Gibran. Mas Gibran, saya harus memberikan apresiasi atas kehadiran, karena saya tahu jadwalnya padat, dari Lampung, kemudian lanjut ke Sumsel, tadi kalau tidak salah ke Bengkulu ya, Bangka Belitung, ketemu dengan sekian banyak pemuda-pemuda dari seluruh pelosok wilayah Nusantara. Dengan tidak mengenal lelah, Mas Gibran hadir bersama kita untuk menentukan satu tekad bahwa sudah saatnya pemuda memimpin bangsa Indonesia. Bang Ferry Yulianto yang saya hormati, gurunya Pak Anggawira. Jadi kalau Pak Anggawira pidatonya kayak tadi, karena gurunya Pak Ferry. Pak Anggawira yang saya hormati, sebagai Ketua Repnas dan seluruh teman-teman TKN yang hadir, ada Mas nggak senior kita, Pak Budiman Sujatmiko. Siapa yang nggak kenal Mas Budiman? Coba. Aktivis yang hebat, yang punya idealisme. Keluar partai pun berani untuk membela Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oh, dipecat. Saya luruskan atas perintah Pak Budiman mengatakan bukan keluar. Apa bang? Dipecat. Hati-hati Pak, kita live ini, hati-hati, live. Ini hati-hati, ini live ini, TV1 sama Kompas nih, hati-hati. Teman-teman Repnas, ketua-ketua BPD Repnas dari provinsi sampai kabupaten yang berada di sini maupun tidak berada di sini, yang saya hormati dan kita berikan aplaus untuk kita semua. Kalau saya bilang Repnas tadi, jawabannya apa? Kemudian kalau Prabowo Gibran jawabannya apa? Kita uji. Kalau suaranya palsu itu berarti bukan orang Repnas yang Pak Angga datang. Ini kita uji Pak Cawapres. Sebelum jabatan dikasih kita uji juga ketuanya, solid nggak? Repnas! Di ujung sini belum kuat. Kita mau uji satu-satu. Repnas! Sebelah sini. Repnas! Sebelah sini. Repnas! Prabowo Gibran! Saya ulangi sekali lagi semua. Prabowo Gibran!
Ya kalau sudah begini mau apa lagi? Mau apa lagi? Bagaimana Pak Budiman? Paten barang ini. Teman-teman semua, saya ingin mengingatkan kita pada sejarah bangsa ini. Kemarin adalah Hari Pahlawan, di mana pahlawan pada saat itu adalah generasi-generasi yang usianya di bawah 40 tahun. Budi Utomo 1908. Dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Seluruh anak-anak muda bangsa datang dari Aceh sampai Papua dengan usia bahkan ada yang 25 tahun. Kemerdekaan kita capai juga dengan pelopor dan gagasan anak-anak muda. Bung Karno dipaksa untuk memproklamirkan diri untuk memerdekakan bangsa. Itu juga dari desakan anak-anak muda. Pak Karno, Bung Karno presiden pertama kita. Menjadi presiden, menterinya banyak juga di bawah 40 tahun. Bahkan Perdana Menteri Indonesia Bung Sahril itu usianya 36 tahun. Sejarah reformasi dilokomotif juga oleh anak-anak muda. Terus kenapa orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini? Saya mau tanya itu. Kenapa? Mendirikan bangsa aja anak muda bisa. Apalagi mengisi cita-cita kemerdekaan itu. Jadi ada apa gerangan yang membuat pemikiran kita kok lebih mundur jauh sebelum bangsa ini ada? Saya bingung, siapa sebenarnya yang menganut faham demokrasi yang paten itu? Di saat bersamaan kita bicara demokrasi, tapi di saat bersamaan juga kita menutup ruang demokrasi itu. Teman-teman muda semua yang saya sampaikan, jumlah pemilih usia 17 tahun sampai dengan 40 tahun, itu jumlahnya 53%. Saya ulangi, jumlah pemilih dari 17 tahun sampai 40 tahun 53%. Artinya apa? Pemudalah yang akan menentukan siapa capres dan cawapres yang akan menang di pertarungan Pilpres 2024. Dan saya ingin mengatakan kepada teman-teman, saya, Pak Budiman Sujatmiko, ada Noel di sini, ada Pak Ferry di sini. Kami ini hanya tidak lebih dari pengantar pada masuk tahap berikut dalam mempelopori dan ikut mengambil bagian dalam reformasi. Kami ini generasi sudah tua, usia sudah 50 tahun. Janganlah kita mengambil hak kesulungan anak-anak muda yang di bawah usia 40 tahun itu. Biarkan mereka menentukan nasibnya. Dan mereka sudah dewasa. Dan saya punya keyakinan, capres dan cawapres yang menghargai positioning politik hanya berada pada pasangan Prabowo Gibran. Kita sekarang udah beda bro. Beda. Ini generasi Z sekarang, kalau kita waktu aktivis retorika kita banyak, Mas Budiman. Baca buku banyak, itu kita anggap paling pandai. Sekarang generasi Z, dia tanya apa yang kamu telah kerjakan, bukan apa yang telah kamu baca. Mas Gibran sudah membuktikan itu dalam memimpin kota Solo. Sudah banyak karya-karyanya. Bahkan bila perlu dari semua capres dan cawapres, ini kan sebagian kepala daerah. Teman-teman muda uji aja apa yang telah mereka lakukan di wilayah kekuasaan mereka masing-masing dan dibandingkan dengan kesuksesan Mas Gibran di kota Solo. Kan gampang menilainya. Tidak perlu banyak pidato yang aneh-aneh. Kita semua ini sudah pandai bos. Dalam konteks itu menurut saya teman-teman, dalam pandangan saya ini kan pernah jadi aktivis. Ya dari miskin juga, sepatu miring kita ini,
pernah ditangkap juga, gitu. Kemudian jadi pengusaha. Pengusaha kita UMKM juga saya. Saya pernah jadi UMKM. Kemudian baru sedikit naik kelas lah. Jadi pengusaha yang baik. Baru masuk anggota kabinet. Yang tahu kelakuan pengusaha hanyalah orang yang pernah menjadi pengusaha. Dan dari semua capres dan cawapres yang ada, yang jadi pengusaha cuma Mas Gibran. Terus kenapa kita harus terjebak untuk memilih yang lain? Tidak mungkin teman-teman. Jangan pernah bermimpi untuk apa yang kita pikirkan dan kita perjuangkan dalam membangun dunia usaha yang baik. Diberikan amanah kepada orang yang gak pernah menjalankan dunia usaha itu. Setuju kan tidak? Dan saya punya keyakinan Pak Prabowo adalah jenderal, politisi, pengusaha juga. Dan Mas Gibran sebelum jadi wali kota adalah pengusaha dan UMKM juga. Jadi di mana lagi yang salah ini barang? Nggak ada. Setuju nggak? Kalau yang lain itu baru bicara konsep, nanti akan kita buat begini, nanti akan kita melakukan begini, terakhir kita mati sampai nanti akan belum terwujud semuanya. Nggak bisa lagi. Setuju? Gibran, Prabowo Gibran, kurang solid. Prabowo Gibran. Teman-teman semua, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengajak teman-teman muda, baik dari pusat kota ibu kota negara di Jakarta, maupun pusat-pusat kota provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kalian punya suara yang sama. Satu suara profesor, doktor, dan satu suara seorang menteri. Sama hukumnya dalam pemilu di kotak dengan saudara-saudara saya, pemuda yang ada di kampung-kampung itu. Sama hukumnya. Karena itu saya menyarankan, saya mengajak kita memilih orang yang mengerti perasaan kita. Mas Gibran sekalipun anak presiden tidak tinggal di Jakarta, bos. Tinggal di Solo, tinggal di kampung. Kalau yang lain saya nggak tahu ya, gitu kira-kira. Dan bicara UMKM, Mas Gibran pernah melakukan itu. Dan 99,6% total usaha kita adalah UMKM. Dan saya yakin sebentar Mas Gibran akan menyampaikan pikiran-pikiran cerdasnya, keberpihakannya kepada UMKM dan pengusaha-pengusaha anak muda dalam membangun program ke depan. Saya pikir itu, saya tidak boleh banyak bicara karena Mas Gibran adalah wapresnya, bukan saya. Ya, saya hanya pengantar. Dan saya punya keyakinan, survei teman-teman, kata survei. Survei sudah menunjukkan rata-rata 40% itu elektabilitas Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya. Populi 43%. Saya tidak bicara yang lain, nanti baca sendiri. Populi 43%. Kemudian tadi Burhanuddin Muhtadi indikator 39,7%. Kemudian Antayuda apa ya Bang ya? Antayuda. Poltreking juga 40%. Tadi saya di jalan, saya ditelepon oleh Pak Denny JA yang baru keluar juga surveinya. 41%. Jadi kalau ada yang lain yang lebih tinggi, saya juga bingung. Kita mau ikut yang satu atau kita mau ikut yang banyak ini? Itu. Tetapi kita tidak boleh overconfidence. Kita harus bekerja keras. Kita harus mendapatkan barisan untuk memenangkan. Dan insya Allah, kalau memang Allah menghendaki, memudahkan semuanya agar pasangan Prabowo Gibran terpilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden pada periode 2024-2029. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kita memberikan doa dan dukungan kepada seluruh teman-teman, anak-anak muda
yang ada di wilayah Nusantara. Demikian, terima kasih. Saya mengakhiri dengan yel-yel, harus kompak. Prabowo Gibran! Menang, menang, menang. Sekali lagi, Prabowo Gibran! Saya cukup 2 kali menyampaikan itu. Mudah-mudahan kita doakan nomornya juga berada pada nomor di tengah. Hati-hati saya nih kalau pidato, waktu 1 tahun lalu di HIPMI saya sempat guyon. Saya sempat guyon bahwa hati-hati ada pemimpin baru muda yang dari Solo, yaitu dari Mas Wali, Mas Gibran. Barang itu ternyata betul. Jadi barang itu, jadi wakil presiden. Nah, ini milik saya sih biasanya ada juga. Ini barang insya Allah jadi sah ini barang. Jangan terlalu banyak kompor. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Prabowo Gibran. Selesai. Terima kasih banyak pada Bapak Bahlil. Kami silakan kembali ke tempat. Insya Allah Prabowo Gibran 2024. Dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, dalam momen spesial dan semangat Hari Pahlawan, Repnas terus berkomitmen menggerakkan pengusaha dan juga pemuda untuk menjadi pahlawan ekonomi Indonesia. Bersama Prabowo Gibran yang terus berjuang untuk kemajuan negeri dengan mendukung pengusaha, UMKM, dan rakyat. Bapak Ibu, hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Siapa ya pasangan capres cawapres idaman? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Yes, inilah dia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pasangan yang punya visi dan misi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Akan membangun atau akan melaksanakan suatu transformasi ini di atas landasan yang sudah solid yang dibangun oleh beberapa presiden sebelum ini. Prabowo Gibran merupakan pasangan capres dan cawapres yang mendukung keberlanjutan pembangunan negeri. Prabowo Subianto adalah patriot bangsa, pernah menjabat sebagai Pangkostrat pada tahun 1998 dan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Prabowo Subianto sudah gak diragukan lagi kapasitasnya. Pasangannya adalah Gibran Raka Buming Raka. Gibran benar-benar jadi sosok anak muda yang inspiratif. Berawal dari seorang pengusaha muda yang tekun dan ulet, sekarang menjadi wali kota muda yang penuh prestasi dan inovasi. Kredit startup milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Dengan asta cita yang jadi prioritas utamanya, menjadi acuan adanya kesamaan visi, misi, dan semangat dengan kami. Hilirisasi, nilai hilirisasi 37 kali, 100 kali nilai. Tadi saya sudah paparkan pohon-pohon industri, ya kan? Kita tidak mau lagi bahan mentah kita jual. Kita mau semua diolah di Indonesia. Didukung relawan pengusaha dari seluruh Indonesia. Dengan resmi, Repnas mendukung pasangan Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pasangan Prabowo Gibran. Luar biasa sekali, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan segera memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu pemasangan rompi, penyerahan aspirasi dan juga tanda tangan piagam deklarasi. Untuk itu kami mengundang pada Ibu Kania Mahendra selaku Bendahara Umum Repnas, dan juga Bapak Fathul Nugroho selaku Wakil Ketua Umum DPP Repnas, didampingi oleh Ketua Umum DPP Repnas, Sekretaris DPP Repnas, Bendahara Umum, dan juga Ketua OC. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung, dan juga kami mohon kesediaan yang terhormat Mas Gibran Raka Buming Raka untuk bersedia naik ke atas panggung.
Sekali lagi bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi pemakaian rompi. Hadirin tamu undangan, Bapak dan juga Ibu yang terhormat, setelah pemasangan rompi, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan aspirasi. Namun sebelumnya kami juga turut mengundang Bapak Bahlil untuk bersedia bergabung bersama dengan kami di atas panggung. Kami persilahkan kepada Bapak Bahlil. Baik, Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan aspirasi. Dari Mas Fatul Nugroho kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk kesediaan Mas Gibran untuk melakukan prosesi penandatanganan piagam deklarasi yang telah kami sediakan di depan. Kami persilakan sekali lagi kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Baik, kami persilakan untuk rekan-rekan media untuk mengambil gambar terlebih dahulu atas momen yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, Dio, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan calon wakil Presiden Dulu, Bapak. Republik Boleh minta Indonesia. izin pada mohon izin Mas kesediaannya Gibran untuk berada di atas Rakabuming Raka. panggung. Baik, kita boleh cicet sedikit. Baik, pertama-tama Bapak dan juga Ibu, terima kasih sudah hadir di acara pada malam hari ini. Mas Gibran, kalau boleh tahu bagaimana kabarnya? Sepertinya lelah sekali. Hari ini ada agenda kemana saja, Mas? 2 hari ini kita di Lampung, Palembang, sama Bangka Belitung. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini kelihatannya agak capek tapi masih semangat ya Mas ya? Capek, belum makan, belum mandi. Wah, tapi tetap semangat untuk kita semua di sini ya. Oke, nah Mas, ini kita buat cepat aja cicat ya, karena Iya. banyak sekali generasi milenial dan juga Gen Z di sini. Kita mengetahui bahwa menjelang penetapan KPU, hoaks makin banyak. Yang menyerang pastinya pasangan Prabowo dan juga Gibran. Ini Mas menanggapi beredarnya hoaks yang semakin merebak seperti apa Mas? Di sini semuanya punya sosial media ya? Hah? Punya semua ya? Hampir semuanya punya. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok semuanya punya ya pasti ya. Ini memang beberapa bulan ini lagi intens sekali serangan-serangan. Hoax, nyinyiran, berita-berita negatif. Ya, tapi saya ingatkan ke semua teman-teman Repnas ya, untuk tidak perlu menanggapi, disenyumin aja ya. Nggak perlu ditanggapi. Ini ada yang masih SMA nggak ya? Ada yang masih SMA? Atau baru kuliah? Semester 1? Ada ya? Enggak. Soalnya tadi saya lewat banyak sekali yang masih muda-muda banget. Kalian nggak mungkin mau kan habis selesai SMA balik lagi ke TK. Makanya saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Jadi sekali lagi, apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Bahlil, kita jalankan, kita jaga juga angka-angka di lembaga survei ya. Jadi kalau surveinya jelek, ya kita tetap kerja keras. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa 1 putaran. Saya juga waktu deklarasi kan juga sudah memaparkan ya, membocorkan beberapa program. Ini ada, ya,
kredit startup milenial. Yang namanya UMKM, bisnis-bisnis rintisan startup, nggak mungkin kita lupakan, pasti kita support. Kita support dengan berbagai program, permodalan, inkubasi, kita support. Jadi saya minta tolong juga teman-teman Repnas ya. Mungkin di sini sudah banyak yang punya bisnis yang besar, tapi yang kecil-kecil adik-adik kita ini jangan sampai dilupakan. Yang UMKM, bisnis-bisnis kecil jangan sampai dilupakan. Pokoknya kita pengen terus mendorong anak-anak muda biar bisa membuka lapangan kerja, punya jiwa kewirausahaan, dan juga kita pengen juga santri untuk bisa berwirausaha. Ya. Kira-kira itu ya, cukup ya? Oke. Nah, cukup. Sudah cukup? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Berhubung Mas Gibran tadi mengatakan makasih. belum mandi, belum makan, kita kasih kesempatan untuk beristirahat untuk Mas Gibran. Makasih semua. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gibran, Raka Buming Raka. Makasih. Sebelum turun panggung boleh izinkan kita untuk berfoto bersama terlebih dahulu Mas, karena Oh, momen iya. ini jarang sekali bisa kita kumpul semua di sini ya. Iya. Oke, boleh. Tadi saya lewat sini ya, nanti pulangnya lewat sini ya, biar Baik. saya bisa foto juga ya. Oke. Makasih. Oke. Kita terlebih dahulu foto bersama Langsung sana, dengan teman-teman yang sudah berkenan hadir di bengkel Space SCBD Jakarta Selatan. Boleh berdiri teman-teman, kita foto bersama dengan Mas Gibran. Kita selfie menghadap ke Sekali lagi sini, Mas. kami mengundang dengan hormat untuk Ibu Kania, Bapak Fathul, dan jajarannya untuk bersedia naik ke atas panggung untuk kita berfoto bersama. Baik, untuk hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk tetap kondusif dan jangan berebut di stage. Oke, kita kasih kesempatan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan juga Ibu yang sudah memberikan atau meluangkan waktunya hadir di acara Deklarasi Repnas Indonesia Maju untuk Indonesia Mat 2045. Baik, sekali lagi Bapak dan juga Ibu terima kasih untuk ketersediaannya dan kita berikan kesempatan untuk Mas Gibran istirahat. Baik, terima kasih juga untuk Mas Gibran yang telah meluangkan waktunya. Pemirsa, selama setengah jam tadi kita sudah mendengarkan bagaimana para pengusaha muda dari berbagai sektor usaha, dari berbagai bidang, dari berbagai daerah di tanah air memberikan dukungannya, supportnya yang penuh yang luar biasa terhadap pasangan bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Setelah tadi kita juga mendengarkan bagaimana sambutan dan juga pidato yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina dari Repnas ini yaitu Bahlil Lahadalia, kita juga mendengarkan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi program-program kerja dari Gibran Raka Buming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto. Nah, usai sudah tugas kami menemani Anda mendengarkan dan juga menyaksikan bersama deklarasi dari relawan pengusaha muda nasional yang memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Selamat malam, saya Putri Viola pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.